بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia dan kenikmatan, di antaranya nikmat hidayah, nikmat sunnah, sehingga kita dengan izinnya pula kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang nilai-nilai tauhid dalam ibadah puasa ya. Sungguhnya Ramadan ya adalah bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan yang ia kehendaki dan memilih yang ia kehendaki. Dengan hikmahnya dan kehendaknya Allah memilih sebagian manusia lebih mulia daripada sebagian yang lain. Allah menjadikan para rasul lebih afdal daripada manusia yang biasa. Dan di antara para rasul pula Allah menjadikan sebagian para rasul lebih afdal daripada rasul yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul kami muliakan satu dengan yang lainnya, sehingga ulul azmi adalah para rasul yang terbaik, dan di antara ulul azmi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah memilih sebagian tempat lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Allah menjadikan Al-Haramain Asy-Syarifain ya, kota Makkah dan kota Madinah menjadi tempat yang termulia ya di alam semesta ini. Beribadah di tempat tersebut memiliki pahala yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, pimpinan dari bulan-bulan yang lain, bulan yang termulia, yang ibadah di bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya ya. Itulah bulan Ramadan yang kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai seorang yang beriman ya, tentunya kita rindu untuk bertemu dengan bulan tersebut ya. Bulan yang memberikan kita banyak pengharapan. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, apakah dia salat malam dengan tarawih ataukah dia tidak sempat sehingga dia salat malam sendiri di rumahnya, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Ini semua janji-janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harapan bagi kita, yang kita sangat tahu betapa banyak dosa-dosa kita yang sudah kita kumpulkan selama setahun ini. Dosa yang berkaitan dengan pandangan, dosa yang berkaitan dengan lisan, dosa yang berkaitan dengan pendengaran, dosa yang berkaitan dengan hati kita ya. Kita masing-masing tahu tentang banyaknya dosa kita ini. Maka inilah bulan yang memberikan pengharapan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah mengkondisikan bulan tersebut ya agar hamba-hambanya mudah untuk beribadah. Allah ya jadikan pada bulan tersebut setan-setan dibelenggu ya. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, sehingga yang menggoda tentunya berkurang ya. Kecuali setan-setan dari kalangan manusia.
setan-setan dari kalangan jin sedang liburan pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW katakan, Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Kata para ulama, maksudnya apa? Tatkala pintu-pintu surga dibuka, ya, ini memberi semangat bagi kita untuk segera memasuki pintu-pintu tersebut. Tatkala pintu-pintu neraka ditutup, maksudnya apa? Ini memberi semangat bahwasanya kita tidak akan masuk neraka. Bagi orang yang bisa memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan. Bukan cuma itu, bahkan ada wa yunadi munadin, ada yang menyeru di setiap malam bulan Ramadan. Ya baghiyal khairi, ya aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai pencari keburukan maka berhentilah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lailah. Dan Allah mencatat hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Maka seorang berusaha sejak malam pertama di bulan Ramadan, dia mudah-mudahan termasuk dari hamba-hamba yang tercatat terbebaskan dari neraka jahanam. Kalaupun dia tidak berhasil di malam pertama, masih ada malam kedua. Tidak berhasil di malam kedua, dicatat oleh Allah masih ada sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Jadi benar-benar bulan Ramadan dikondisikan agar seorang hamba bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadapan kita cuma dua pilihan, diampuni atau celaka. Tidak ada pilihan ketiga. Sama seperti Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu kalau tidak membelamu akan menjadi bumerang padamu pada hari kiamat. Tidak ada pilihan ketiga. Sama dengan Ramadan. Ramadan akan menyelamatkan engkau atau akan membinasakanmu pada hari kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas satu derajat di mimbar, tangga di mimbar, kemudian Nabi berkata amin. Naik lagi kedua, kata Nabi amin. Naik ketiga, kata Nabi amin. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, kami melihat engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa gerangan? Maka dia mengatakan, telah datang Jibril kepada aku. Falamma raqaitu darajatal ula. Tatkala saya naik tangga yang pertama, Jibril berkata, Raghima anf man adraka abawahi indal kibar. Ahadahuma au kilahima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang yang masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, ternyata dia tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kenapa? Kesempatan dia masuk surga sudah luar biasa. Allah bawakan dua pintu surga di hadapan dia, pintu ayah, pintu ibu. Tinggal dia berbakti, tidak usah banyak beramal soleh, tapi dia berbakti kepada orang tuanya saja, dia akan masuk surga. Ternyata dia tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan tersebut. Maka celaka hamba seperti ini. Waktu saya naik tangga kedua, Jibril berkata, ya, celaka orang yang ma'an adraka Ramadan, mendapati bulan Ramadan, fansalakha, kemudian bulan Ramadan pergi, falam yughfar lahu, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Maka Nabi berkata, amin. Ini dalil bahwasanya di hadapan kita bulan Ramadan cuma dua pilihan, diampuni atau kita celaka. Seorang berusaha untuk termasuk dari golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan sudah dikondisikan dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan syaitan sudah dibelenggu, terus Anda tidak diampuni oleh Allah, sementara pintu ampunan dibuka sejak malam pertama sampai malam terakhir, 30 hari lewat, kemudian Anda tidak mendapatkan ampunan, maka adalah hamba yang benar-benar celaka, terlalu parah. Kalau di bulan Ramadan tidak bisa berubah dan tidak bisa baik, mau bulan apa lagi? Mau bulan apa lagi? Terus kapan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu betapa Ramadan memberikan janji kepada kita yang sangat besar, dan saya rasa kita masing-masing tahu betapa banyak dosa-dosa kita. Kesempatan bagi kita untuk masuk surga, kesempatan bagi kita untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang hangat. Berusahalah kita untuk mengagungkan bulan tersebut. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Sungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda dari ketakwaan hati. Makanya para salaf dahulu, mereka benar-benar rindu kepada bulan Ramadan. Ya, Ibnu Rajab menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif, bagaimana para salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu itu waktu-waktu yang sangat mulia. Setengah tahun mereka berdoa. Kemudian setelah mereka berpuasa di bulan Ramadan, setengah tahun mereka berdoa agar diterima puasa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh mana kita rindu bulan Ramadan, sejauh mana kita persiapan di bulan Ramadan, sejauh itu pula Allah akan berikan taufik bagi kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Jujur saya tanya sama antum,
Siapa di antara antum yang sudah berdoa agar bertemu bulan Ramadan sejak 6 bulan yang lalu? Hah? Nanti sudah mau pengajian baru berdoa, ya Allah semoga. Ya Allah semoga. Menunjukkan memang pengagungan kita terhadap bulan Ramadan kurang, tidak sebagaimana para salaf. Mereka serius berdoa setengah tahun agar dipertemukan bulan Ramadan. Padahal ibadah mereka luar biasa, soleh mereka luar biasa. Karena mereka tahu ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Jangan sampai Ramadan kita pada tahun ini sama seperti Ramadan sebelumnya. Asal bertemu bulan Ramadan selesai, Lebaran selesai. Ya. Kita harus bulan Ramadan kali ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus planning, persiapan. Kalau orang ingin meraih keuntungan duniawi, ingin berdagang, maka dia mengadakan takhfid, mengadakan planning, perencanaan dengan penuh kehati-hatian, dengan dirosah, dengan perencanaan, dengan diteliti terlebih dahulu, kemudian dia pasang rencana. Supaya apa? Supaya untungnya banyak. Supaya bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini musim apa? Musim lagi orang banyak belanja pada tahun ini atau pada bulan ini. Maka dia persiapan. Nah, kita pun demikian. Tatkala kita akan masuk dalam musim bulan Ramadan, maka persiapan ke diri kita untuk bertemu dengan bulan tersebut. Jangan bulan tersebut datang, kita datangi, kemudian lewat begitu saja, hanya rutinitas tahunan tanpa ada keistimewaan. Berbeda orang yang tatkala dia bertemu dengan Ramadan, dia planning. Saya Ramadan kali ini saya harus khatam 3 kali. Ya. Berarti bagaimana? Kalau 3 kali berarti tiap hari dia harus baca 3 juz. Harus 3 juz. Minimal. Atau kayaknya saya banyak utang tahun ini, saya harus banyak kerja. Jadi saya cuma sekali khatam. Tidak apa-apa. Tapi harus ada planning. Berarti 1 hari minimal saya harus khatam. Baca berapa? 1 juz. Tapi kalau anda enggak pasang planning, ya sudah. Khatam enggak tahu. Ya, cuek aja. Saya rencana Ramadan bulan tahun ini, sejak malam pertama saya harus sholat tarawih. Tidak boleh ada 1 rakaat pun tertinggal. Seandainya saya pun ketinggalan sholat tarawih karena saya safar, saya akan sholat di rumah sendiri. Dia bikin planning, harus. Ya, bikin. Ya. Saya pokoknya Ramadan kali ini saya harus berbakti sama orang tua. Harus ada hadiah yang saya siapkan untuk orang tua, saya berikan tatkala lebaran. Harus saya siapkan. Ramadan lalu, lebaran lalu saya tidak kasih orang tua. Tahun ini saya harus kasih orang tua saya. Sejak awal disiapkan, diplanningkan, dicatat. Ya, diskusi sama istri. Ya. Mas kok uangnya hilang? Oh bukan hilang, saya belikan hadiah buat apa? Orang tua. Diskusi. Siapkan. Ya. Sejak awal. Ya. Dan ini sudah merupakan hal yang biasa. Kalau kita di Arab Saudi dulu, kita sering dengar dalam khutbah mereka buat planning. Sampai dalam khutbah saya dengar mereka berkhutbah diingatkan kepada para hadirin salat Jumat, sebentar lagi 10 malam terakhir, segera persiapkan. Ya. Dan mereka benar-benar. Jadi sebelum masuk 10 terakhir, yang mau beli baju lebaran beli baju lebaran sebelum 10 terakhir. Mumpung harga belum naik. Ya. Yang mau beli makanan, mereka beli makanan banyak masukkan di freezer. Supaya apa? Tatkala 10 malam terakhir mereka bisa konsen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih 10 malam terakhir banyak orang iktikaf di mall, kasihan. Habis waktu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam cari baju. Waktu-waktu bernilai malam-malam ganjil sedang berada di mall. Ya, namun kondisi demikian ya. Tapi kalau kita mampu untuk memplanningkan hal itu, maka ini lebih baik. Maka ini yang saya wasiatkan kepada diri saya juga para hadirin, harus ada planning. Ramadan kali ini harus lebih spesial daripada Ramadan sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita sampai jam berapa ini? Enggak, asar jam berapa asar? Jam 3 lewat berapa? Lewat 8 ya. Tanya jawabnya jam berapa berarti? Jam 3 kurang seperempat. Ya, baik. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah perkara yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga mempersaksikan dan para ulama juga mempersaksikan. Kalimat yang agung ini, karena kalimat yang agung ini maka Allah menciptakan hamba-hambanya.
Allah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai illa liyuwahhidun, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Tidaklah kita diciptakan dalam semesta ini kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidaklah para rasul diutus kecuali untuk kalimat yang agung ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap kaum seorang rasul, yang setiap rasul tersebut berkata sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian tidaklah Allah menurunkan al-kutub, kitab-kitab suci kecuali untuk tujuan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang telah dikokohkan ayat-ayatnya diperinci datang dari Allah yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui. Isinya apa? Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin untuk tauhid. Allah mengutus para rasul untuk kalimat tauhid. Allah menurunkan kitab-kitab untuk tauhid. Allah menurunkan syariat, memerintah dan melarang juga untuk tauhid. Ya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, seluruh perintah dalam Al-Qur'an adalah untuk kembali kepada tauhid, dan seluruh larangan dalam Al-Qur'an sebagai penyempurna dari tauhid. Dan isi Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid. Dan dalam syariat puasa nampak nilai-nilai tauhid dalam syariat puasa. Di antaranya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar syariat puasa mengajarkan kepada kita untuk belajar ikhlas. Belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi ganjaran lah secara langsung, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan bahwasanya puasa spesial. Kata Allah, fa innahu li, puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan beri balasan. Dan balasannya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode syariat tatkala ingin menjelaskan ganjaran sangat besar, tidak disebutkan ganjarannya apa. Tidak disebutkan ganjarannya apa. Seperti contoh orang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya dari Allah tanpa perhitungan, tanpa batas. Pahalanya apa? Allah hanya mengatakan tanpa batas, tidak disebutkan secara detail. Ini berarti pahalanya besar. Contoh orang yang memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Allah tidak jelaskan. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Demikian juga salat malam. Kata Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Mereka salat, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan tentang pahala mereka, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Maka setiap jiwa tidak tahu pahala apa yang Allah siapkan bagi mereka karena amalan yang mereka lakukan. Tetapi pahala tersebut pasti menyenangkan pandangan mereka. Ini pahala tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, indikasi bahwasanya pahalanya besar, sehingga tidak disebutkan secara detail, ya. Di antaranya puasa. Allah mengatakan, "Fa innahu li," puasa adalah milikku, "wa ana ajzi bihi," dan aku yang akan memberi ganjaran. Ganjarannya seperti apa? Allah tidak jelaskan secara detail. Tapi yang jadi perhatian kita, kata Allah, "Kullu amal ibni Adam lahu," seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Kenapa Allah mengatakan puasa adalah milikku? Maka para syurahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis ini menjelaskan karena puasa itu benar-benar nampak keikhlasan. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain bisa riya dari berbagai macam sisi. Orang misalnya umrah, dia bisa riya tatkala dengan bajunya. Orang lihat dia sedang apa? Pakai kain ihram. Orang bersedekah bisa dia riya karena dia memberikan sedekah dilihat oleh orang.
Orang salat dia bisa juga riya tatkala orang lihat dia sedang apa? Salat. Tetapi puasa tidak ada yang tahu dia puasa kecuali kalau dia ngomong. Kalau dia tidak ngomong, ya, orang tidak tahu dia puasa. Apalagi puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya hukum asal semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah, dari mana orang tahu kita puasa? Kecuali kalau kita ngomong. Orang kasih makanan kita, enggak, saya puasa. Baru kita ngomong. Kalau kita enggak ngomong, orang tidak bakalan tahu kita sedang puasa. Ya. Kecuali kita kering-kering di sini menunjukkan kering nih, kering. Kalau kita enggak ngomong enggak ketahuan. Makanya puasa itu benar-benar mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Agar kita sering melatih diri kita bahwasanya tatkala kita beribadah tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Ya. Makanya pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan orang-orang berpuasa menjadi orang yang tenar. Karena selama ini dia menyembunyikan dirinya, tidak ada yang tahu dia beribadah puasa. Apa kata Nabi SAW Sahih Al-Bukhari? La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau yang keluar dari mulut seorang yang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan ini bakalan terjadi pada hari kiamat kelak. Tatkala di padang mahsyar akan keluar dari orang-orang yang berpuasa mulut mereka yang harum. Selama ini mereka di dunia tatkala berpuasa mulutnya kelihatan bau, tercium bau. Ya, tatkala di akhirat kelak Allah akan ganti dengan aroma yang sangat harum sehingga orang-orang tahu oh si fulan ini ternyata dahulu sering berpuasa sunnah. Ya. Jadi ini poin yang sangat penting melatih bagi diri kita untuk mengikhlaskan niat kita tatkala beribadah dalam ibadah apapun. Jadi puasa mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai tauhid yang paling tinggi. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis tadi di awal pengajian, Nabi selalu mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan. Maksudnya apa? Iman bahwa ini adalah syariat Allah. Beriman bahwasanya di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Beriman bahwasanya pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Dia beriman. Kemudian ada syarat kedua, wahtisaban. Itu dia berharap. Sebagian ulama mengartikan berharap di sini dia ikhlas. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berharap mendapatkan pahala itu seluruhnya. Jadi Anda jangan berpuasa hanya sekedar rutinitas, ini kewajiban. Harus ada harapan dalam hati. Di antara makna wahtisaban, ikhlasun lillah. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini ya salah satu nilai tauhid yang sangat besar bagi kita, mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sangat berat keikhlasan itu. Keikhlasan itu ya yang paling berat bagi seorang menyembunyikan amalannya. Orang kalau sudah beramal dia gatal ingin cerita ya. Dia gatal ingin cerita. Datang syaitan menggelitiki hatinya untuk cerita kepada orang lain. Akhirnya dicerita. Dia cerita, oh saya kemarin sudah bangun ini, oh saya kemarin sudah sumbang di sini. Ya. Saya kemarin berdakwah di sini, saya kemarin berdakwah di sana, saya kemarin yang hadir banyak. Jadi dia tahu dia sedang riya itu dia tahu sebenarnya. Seorang kalau dia masih memiliki jiwa yang kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela ini adalah jiwa yang baik. Makanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Apa sifat jiwa tersebut? Jiwa tersebut suka mencela tatkala kita bermaksiat, tatkala kita salah dia menegur, kamu salah, kamu salah. Seorang yang saleh tatkala dia melihat yang haram pasti jiwanya berontak. Kenapa kau melihat yang haram? Kalau sama sekali jiwanya sudah tidak berontak, berarti dia sudah berada pada an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Kalau jiwanya masih merontak, ini berarti masih ada keimanan, masih ada keimanan. Dan tatkala seorang riya, dia cerita saya begini, saya begini. Kalau orang yang ikhlas, pasti jiwanya berontak. Kenapa kau cerita? Terkadang setelah dia cerita, dia menyesal setelah itu. Kenapa tadi saya cerita? Kenapa tadi saya cerita? Harusnya hanya Allah saja yang tahu. Nah, kita melatih diri untuk tidak cerita amalan kita dengan apa? Berpuasa. Latih diri kita. Ya, kalau bulan Ramadan mungkin semuanya puasa. Nah, apalagi kalau Anda latihan puasa sunnah, tidak cerita sama orang. Ini semakin buat kita terlatih untuk sering beramal soleh tanpa harus diketahui oleh orang lain. Ya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai tauhid dalam puasa adalah puasa mengumpulkan tiga kesabaran,
ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Kita tahu sabar ada 3. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar ya dalam menghadapi musibah. Adapun sabar dalam menjalankan ketaatan, kita bersabar berpuasa. Ini ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Ya. Berat, tidak gampang berpuasa. Kalau kita mungkin masih muda. Kalau untuk pergi ke negara-negara Eropa, ada yang puasa 21 jam. Ada yang puasa 23 jam. Ya. Subhanallah. Ya. Saya bertanya, terus gimana kalau yang 21 jam, 3 jam, buka puasa, salat isya, tarawih, subuh. Itu udah, buka puasa itu sahurnya sekalian. Ya, subhanallah. Mereka cuma 3 jam untuk puasa 21 jam itu lama ya. Lama, berat. Kalau kita alhamdulillah cuma sebentar ya. Di Madinah puasa panjang ya. Bisa apalagi musim panas sekarang, lebih panjang daripada puasa di tanah air. Belum dengan derajat matahari yang sangat panas. Kalau kita alhamdulillah relatif mudah. Tetapi bagaimanapun namanya puasa sulit, apalagi kita tidak libur tatkala puasa, tetap bekerja. Yang bekerja tetap bekerja, tetap mencari nafkah buat anak istri, tetap ada kepayahan. Tapi kita bersabar menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Betapa banyak orang tidak sabar untuk melihat hal yang haram. Sampai Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa manusia itu lemah? Tatkala tamurul mar'atu birrajul. Ya. Fala yastati' an yaghudda basarahu. Ada seorang wanita lewat depan seorang laki, dia tidak mampu untuk menundukkan pandangannya. Tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya, akhirnya dia lihat. Dia ingin lihat. Dia tidak kuasa bersabar meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya dia lihat. Waktu dia lihat, ya sudah cuma ngiler doang, tidak bisa apa-apa. Itu istri orang ya. Terus mau diapain? Cantiknya luar biasa. Ngiler. Terus apa? Cuma ngiler doang, tidak bisa dimanfaatkan. Ternyata itu milik orang lain. Fa ayu syai'in ad'afu min hadza. Kata Sufyan Ats-Tsauri, apalagi yang lebih lemah daripada ini, seorang tidak mampu menundukkan pandangannya. Nah, tatkala kita berpuasa, kita harus sadar kita sedang berada dalam ibadah yang agung. Bermaksiat di bulan Ramadan tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan Ramadan. Ya. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, tatkala tiba idza sumta, kata dia, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal ghibati wan namimah wa da'anka adzal jar. Kata Jabir bin Abdullah, kalau kau sedang berpuasa, maka hendaknya pendengarmu juga berpuasa. Hendaknya penglihatanmu juga berpuasa. Hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan kau ghibah, jangan kau namimah, jangan kau mengganggu tetangga. Jadi tubuh kita juga berpuasa, bukan cuma puasa perut, puasa lapar, puasa dahaga, tidak. Kita juga menjaga diri kita agar berpuasa, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka idza kana yaumi shaumi ahadikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sedang berpuasa, ya, fala yarfuth wala yajhal, maka jangan kau berkata-kata yang kotor, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau berbuat yang bodoh, teriak-teriak. Wa in sabbaka ahadun aw qatalak, falyaqul inni ru'un sha'im. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencaci maki kamu atau ada orang yang mengajak kau berantem, maka jangan layani, katakanlah inni ru'un sha'im, aku sedang berpuasa. Jadi kita disuruh menahan diri dari maksiat. Jangan kita balas maksiat dengan kemaksiatan. Kita menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita tatkala sedang berpuasa. Ya. Kalau ada orang maki-maki kita bilang, saya lagi puasa. Dia maki-maki lagi, nanti malam kalau mau. Sekarang jangan. Jadi kita sedang berpuasa, kita jaga diri. Dan ini pahalanya luar biasa. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan sekalian, tatkala bulan Ramadan kurangi main HP. Kurangi main HP. Setiap aurat wanita yang kita lihat di HP kita akan menjadikan pahala puasa kita kena roaming. Berkurang. Semakin parah, roamingnya semakin parah. Ya. Tidak kita sadari ternyata pahala puasa kita terkikis sedikit demi sedikit. Kita lihat HP, lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat berita-berita, terkadang berita isinya ghibah, namimah, adu domba, ya. Ya, terkadang kita ikut menukil berita-berita yang tidak benar, ternyata hoax ya. Ternyata kita macam-macam ya. Oleh karenanya kurangi.
Ini bulan Ramadan. Kalau ghibah namimah, penebaran adu domba di luar bulan Ramadan, dosa besar apalagi di bulan Ramadan. Sebagaimana pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula maksiat tidak sama di bulan Ramadan. Hati-hati. Maka seorang berpuasa bukan cuma puasa dari lapar dan dahaga, tapi berpuasa dari maksiat, ya. Wala taj'al, kata Jabir bin Abdullah, wala taj'al yauma siyamika, ya. Jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasamu sama. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Barang siapa yang menjadikan hari puasanya dengan hari puasa selain puasa sama, berarti dia tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa mengajarkan kita untuk sabar atas musibah. Tatkala lapar itu musibah sebenarnya. Lapar, musibah. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa dia akan mendapatkan pahala, ya, sabar yang luar biasa. Makanya sebagian ulama menafsirkan firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Kata mereka maksudnya orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena dalam puasa mengumpulkan sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar tatkala terkena musibah. Dan inilah nilai tauhid yang sangat luar biasa, seorang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan meninggalkan maksiat, perkara yang halal dia tinggalkan. Dia boleh makan tapi dia tidak mau makan. Dia boleh menggauli istri tapi dia tidak gauli istrinya. Dia boleh minum tapi dia tidak minum, ya. Semuanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara nilai tauhid yang ada dalam puasa adalah puasa mengajarkan kita untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Dan menyelisihi orang-orang musyrikin adalah salah satu tujuan dari syariat. Agar kita bisa tamayus, kita bisa berbeda. Ahli tauhid tidak sama dengan ahli syirik. Makanya Nabi SAW tatkala sahur, ya, Nabi menyuruh kita untuk bersahur, ya. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersahur. Kenapa? Karena untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatu sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kenapa? Karena ahlul kitab mereka juga berpuasa. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini bukan syariat baru spesial orang Islam, tidak. Puasa adalah syariat orang-orang terdahulu. Ya, orang Yahudi juga puasa, orang Nasrani juga puasa, nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Tetapi puasa kita, Nabi tidak ingin puasa kita sama dengan ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Mereka itu tidak sahur, tidak sahur. Makanya seorang berusaha untuk sahur. Bukan masalah sebagian orang saya tidak sahur pun saya kuat, bukan masalah kuat-kuatan. Meskipun kau kuat puasa tanpa sahur, tapi sahur itu sangat dianjurkan karena membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Nabi yang mengatakan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatu sahur." Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Nabi ingin kita berbeda dengan ahlul kitab, dengan orang musyrikin. Contoh lagi, Nabi SAW mengatakan, "La yazalu din zahiran ma ajjalan nasul fitar." Agama ini akan selalu unggul selama manusia mendahulukan berbuka. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun, karena Yahudi Nasrani mengakhirkan berbuka. Dan ini alhamdulillah masih berjalan di tradisi kita, ada istilahnya ta'jil. Apa namanya? Ta'jil itu bahasa Arab artinya menyegerakan berbuka. Alhamdulillah banyak orang yang menyediakan berbuka agar begitu Allahu Akbar langsung apa? Berbuka. Adapun ahlul kitab mereka mengakhirkan, demikian juga ahlul bidah mereka mengakhirkan, ya, sampai nampak bintang-bintang sampai gelap baru mereka berbuka. Adapun umat Islam begitu adzan, begitu bulatan dari matahari tenggelam langsung berbuka. Enggak usah tunggu-tunggu, begitu hilang langsung berbuka. Jangan tunggu dulu. Siapa tahu naik lagi. Enggak akan naik lagi. Kalau naik lagi hari kiamat. Sudah begitu tenggelam hilang langsung berbuka. Jangan tunda-tunda. Sunnah Nabi SAW menyegerakan berbuka. Namanya apa? Ta'jil. Namun orang Indonesia sering bilangnya takjil pakai hamzah. Takjil. Padahal artinya pakai ain. Takjil. Kalau takjil artinya menyegerakan. Kalau pakai hamzah takjil artinya mengakhirkan. Ini mengerikan, bahasa Arab ini salah bunyi bisa artinya berbeda. Takjil artinya menyegerakan, takjil artinya apa? Mengakhirkan, ya. Sama wa amras sa'ila fala tanhar.
Jadi kata Allah, adapun peminta-minta fala tanhar, jangan kau bentak dia. Kalau kau enggak mau kasih, enggak usah dibentak. Ya, orang minta-minta, berarti husnuzon sama kamu, dia tidak mencuri, dia minta-minta, ya sudah, kalau kau enggak mau kasih, jangan dibentak. Sebagian orang salah baca, harusnya pakai H besar, fala tanhar, jangan kau bentak. Sebagian orang saking fasihnya dia baca fala tanhar, artinya jangan kau sembelih itu orangnya. Saya pernah jadi makmum, ada orang pede jadi imam, saya jadi imam, dia jadi imam, dia dibiarkan jadi imam. Dia baca begitu. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta jangan kau sembelih. Pukul saja enggak apa-apa, jangan disembelih. Jadi bahasa Arab itu ya, ini penting agar kita ketahui. Jadi ta'jil pakai apa? Pakai ain, bukan pakai hamzah. Jadi ternyata di antara faedah dari puasa membedakan antara kita dengan ahlu syirik. Karena Rasulullah tidak suka kita sama dengan ahlu syirik, musyrikin. Makanya Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Bahkan dalam perkara dunia, Nabi tidak ingin kita sama dengan mereka. Contoh Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ya, semirlah rambut kalian, jangan dibiarkan putih. Khaliful Yahud, selisih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau punya uban mereka tidak semir. Ya, maka dianjurkan kita orang Islam kalau ada rambut uban dikasih semir, tapi jangan warna hitam. Tajannabu sawad, jauhilah warna hitam. Ya. Jadi banyak hal-hal yang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang musyrikin agar nampak terbedakan antara orang Islam ahli tauhid dengan apa? Dengan musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Dari sisi kepribadian, apalagi dari sisi akidah. Sementara sekarang banyak orang meniru orang musyrik dari sisi peribadatan. Peribadatan dengan nyanyi-nyanyian, peribadatan dengan alat-alat musik. Ini peribadatan adalah milik orang-orang musyrikin, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Baik. Di antara nilai tauhid yang ada dalam puasa, Nabi mengajarkan kita untuk banyak berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa, ya. Bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Maka Rasulullah SAW mengatakan salatu da'watin mustajabah. 3 doa yang dikabulkan. Di antaranya da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Di antaranya da'watus shaim hatta yuftir, doa seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, doa orang yang berpuasa dikabulkan inda fitrihi tatkala dia berbuka. Makanya kalau kita lihat, antum pergi ke Masjid Nabawi, kebiasaan orang-orang Saudi, orang-orang Arab atau orang-orang di Masjid Nabawi, menjelang berbuka mereka benar-benar berdoa. Mereka benar-benar berdoa. Di hadapan mereka sudah ada makanan, mereka berdoa kepada Allah, nangis-nangis. Kenapa? Tatkala berpuasa doa dikabulkan, apalagi tatkala orang puncak-puncaknya lapar, puncak-puncaknya haus, benar-benar berharap kepada Allah, mereka angkat tangan berdoa kepada Allah. Menjelang berbuka selalu begitu setiap hari. Ini sunnah ini yang saya lihat hilang di tanah air kita. Kurang dihidupkan berdoa tatkala sedang berpuasa. Kalau sudah mau buka puasa, disiapin dulu. Tahu isi ada, kolak jelas, pisang. Ya udah, kalau sudah lengkap berdoa sudah lengkap. Kalau belum lengkap lengkapin. Akhirnya sekarang sibuk terus enggak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala berbuka terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang berpuasa dikabulkan, ya. Kenapa? Dia telah menahan dahaga, meninggalkan yang halal, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan minuman, meninggalkan makanan karena Allah. Bagaimana Allah tidak kabulkan doanya? Ya, dia dikabulkan doanya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di antara faedah dari ayat, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Dekat dalam apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Ayat ini memotivasi untuk seorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat dekat dalam pengabulan doa. Ternyata ayat ini kalau kita perhatikan di Al-Quran, Allah letakkan di sela-sela ayat tentang puasa. Allah letakkan, biar antum melihat dalam Al-Quran, biar antum tahu ayat berapa. Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat tersebut ayat 186.
Ayat 183 tentang puasa. Ayat 184 tentang puasa. Ayat 185 tentang puasa. 186 tentang doa. 187 tentang puasa. Saya ulangi. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Dan seterusnya itu ayat 183, 184, 185. Nah, 186 Allah berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepadaku, bilang aku sangatlah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. 187 Allah jaga bercerita tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum. Ayat tentang dihalalkan di malam hari di bulan-bulan Ramadan kalian menggauli istri kalian. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah munculkan ayat tentang doa di sela-sela ayat tentang puasa sebagai isyarat bahwasanya doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang diberi taufik oleh Allah adalah hamba yang sering berdoa tatkala di bulan Ramadan. Kalau sedang berpuasa siang hari, sore hari, apalagi menjelang berbuka. Tidak mesti waktu menjelang berbuka, tapi seringlah berdoa tatkala di bulan Ramadan. Namun taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada waktu-waktu yang sangat berharga namun orang tidak manfaatkan. Saya lihat sendiri kapan tatkala di padang Arafah. Di padang Arafah setiap detik itu sangat bernilai. Nabi berkata, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa tatkala hari Arafah. Doa sangat dikabulkan. Doa sangat dikabulkan. Ampunan Allah sangat Allah berikan. Jangankan jemaah haji yang datang di padang Arafah, sementara orang yang tidak haji berpuasa di Arafah, dia di Indonesia dimanapun diampuni dosanya, apalagi yang datang langsung di padang Arafah. Namun tidak semua orang berdoa di padang Arafah. Banyak orang di padang Arafah baca koran, nonton berita, macam-macam, ngobrol-ngobrol, merokok dan macam-macam. Padahal waktu-waktu sangat berharga. Kenapa? Taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap detik adalah doa pengkabulan dari Allah. Nabi mengatakan sebaik-baik doa pada hari Arafah. Namun tidak semua orang berdoa. Sama saya katakan, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ini mengajarkan kita untuk tauhid, untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa tatkala Anda sedang berpuasa ya. Karena doa tatkala di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa minta ampunan, terutama di malam-malam 10 hari terakhir. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, law alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Ajarkan aku doa. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah diriku. Jadi banyak berdoa tatkala bulan Ramadan, doain orang tua, doain diri kita, doain anak-anak, doain istri, karena di bulan Ramadan adalah doa bulan-bulan pengkabulan. Anda berdoa itu berpahala. Taruhlah tidak dikabulkan, tetap berpahala karena doa itu adalah ibadah dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengkabulannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah wa inni innama ahmilu hammad du'a." Saya tidak pusing masalah pengkabulan. Pasti dikabulkan kata Umar. Tapi masalahnya kapan saya mau berdoa? Tidak setiap saat saya mau berdoa. Maka hamba yang sering berdoa itu diberi taufik oleh Allah karena pengkabulan sudah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pengkabulan tersebut itu urusan Allah. Apakah dikabulkan sesuai dengan yang kita minta ataukah ditunda tidak langsung dikabulkan atau dihilangkan kemudaratan sesuai dengan setimpal dengan apa yang kita minta atau ditunda pengkabulannya tatkala di akhirat kelak. Tetapi doa kita pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan ya. Pasti dikabulkan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka tanya jawab ya, saya perlu ingatkan bahwasanya hari-hari bulan Ramadan cuma sebentar. Makanya setelah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah menyebutkan tentang orang-orang sebelum kalian telah berpuasa ada dua tujuan. Pertama, agar kalian jangan merasa berat. Bukan kalian saja yang berpuasa, wahai umat Islam. Umat-umat terdahulu juga disyariatkan puasa. Puasa bukanlah syariat yang baru. Bahkan bisa jadi puasa mereka lebih berat daripada puasa kita. Yang kedua, Allah menyebutkan umat-umat terdahulu berpuasa agar kalian berpacu
bersaing dengan mereka. Kalian umur kalian pendek-pendek, umur umat terdahulu panjang-panjang. Maka jangan tinggalkan kesempatan ini. Makanya Allah siapkan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Allah sebutkan umat terdahulu agar kita berpacu. Ingat umur kalian pendek. Sementara bulan Ramadan juga pendek. Setelah itu Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Sebentar. Nanti kalau kita puasa, tidak terasa hari pertama, hari kedua, tahu-tahu sudah mau lebaran. Tidak kita rasakan. Cepat berlalu. Jangankan kita saja merasa baru lalu kita Ramadan. Kok sekarang sudah tiba-tiba bulan Sya'ban. Waktu berlalu begitu cepat, umur berlalu begitu cepat, bulan berlalu begitu cepat. Ini menunjukkan umur kita juga cepat. Maka gunakan kesempatan ayyaman ma'dudat, hari-hari di bulan Ramadan, ya, benar-benar kita manfaatkan. Jangan lupa untuk banyak baca Quran. Jangan lupa untuk banyak baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa baca satu huruf dari Al-Qur'an dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf. Walakin alifu harfun, tetapi alif itu harf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim kalau kita baca alif lam mim 30 pahala kita dapatkan. Belum lagi zalikal kitabul la, zalika berapa huruf? Zal, lam, kaf. Banyak. Al-kitabul alif lam, banyak pahala kita dapatkan. Ya, terutama kita baca tatkala di bulan Ramadan, ya. Maka sisihkan waktu, kurangi main HP. Grup WhatsApp left saja, tinggalin semua grup WhatsApp, ya. Kecuali grup sama istri jangan tinggalkan. Sama yang lain tinggalkan, enggak perlu tinggalkan, ya. Tinggalkan. Karena waktu kita berharga. Latih diri kita kalau kita baca Quran, ada yang ngajak ngobrol, entar belum selesai sebentar. Begitu. Di rumah juga demikian. Kalau anak istri ajak kita ngobrol, sayang sebentar sayang ya. Tinggal satu juz. Memang baru mulai, baru satu ayat. Tinggal satu juz. Sabar. Ya. Jadi istri kita tahu bosnya kita lagi pelit waktu di bulan Ramadan. Tidak apa-apa. Anak-anak kita tahu bosnya kita pelit waktu ketika bulan Ramadan. Jangan kita lagi baca. Uhilla lakum lailatul mana? Tutup. Subhanallah, kita mendahulukan ngobrol dengan dia daripada ngobrol dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita planning agar kita di bulan Ramadan benar-benar mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Demikian saja, wallahu ta'ala bishawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Tersambutan dari Pak Kapolres. Ada yang bertanya, tinggal sebentar lagi ya. Tinggal 15 menit, saya persilahkan. Ya, jangan tanya poligami ya. Saya enggak mau dijawab tanya poligami. Yang lain. Ya, silakan. Bentar ini. Ya. Dalam ayat yang terakhir itu ada Allah membalas pahala orang yang baca Quran dengan 10 kebaikan. Iya. 10 kebaikan itu apa? Kan Allah punya hitungan ya, 1 dikali 10 ya. Nanti setiap 10 kebaikan itu nanti kalau sudah mencapai berapa kebaikan pahalanya ini kita nggak tahu, tapi itu hitungan. Jadi kan di akhirat ada timbangan keburukan, timbangan apa? Kebaikan. Di antara indahnya Islam, kalau orang maksiat 1 dicatat 1. Tapi kalau orang berbuat baik 1 dicatat 10. Paham? Jadi kalau orang maksiat 3 kali dosanya masih 3. Orang berbuat baik 3 kali, pahalanya 30. Jadi kalau ada orang masuk neraka itu sudah kebangetan parah. Karena secara perhitungan Allah tidak adil dari sisi perhitungan. Allah berikan kebaikan 3 kali lipat dibandingkan apa? Maksiat. Itu menunjukkan kebaikan Allah. Nah kalau sudah terhitung ternyata pahala kita misalnya 2 juta, 3 juta. Pahalanya apa? Saya nggak tahu. Nanti lihat di surga kalau mau tahu. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Ustaz, apakah kita boleh hitung-hitung? Boleh, Allah yang suruh hitung-hitung. Semangat, biar kita hitung-hitung. Makanya Nabi bilang, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjid Haram 1000 kali lipat. Nabi bikin hitungan apa? Supaya kita semangat menghitung. Makanya disuruh muhasabah. Muhasabah itu menghitung, membandingkan antara maksiat dengan kebaikan. Saya maksiat hari ini sudah lihat cewek berapa di HP. Hitung. Maksiat. Seringnya maksiat tidak kita hitung, kebaikan kita hitung-hitung. Seringnya maksiat kita lupakan, kebaikan kita ingat-ingat. Ya. Jadi kalau ditanya 30 pahalanya apa, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Tapi ada lagi bertanya, silakan. Itu tentang pengabulan doa, tapi di sisi lain ada hadis yang menyatakan apa yang kita makan haram, apa yang
Jadi masalah pengkabulan doa, waktu Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis orang yang asy'ad akbar yang mudu jadi ila sama, ada seorang dalam kondisi rambutnya tidak teratur, bersafar lama. Kemudian dia mengadakan kedua tangannya ke langit, kemudian dia berdoa, dia ya Rabbi dengan penuh melas-melas ya. Orang ini sudah mengumpulkan banyak sebab pengkabulan doa. Pertama dia musafir, yang kedua safarnya lama, yang ketiga rambutnya semerawut, yang keempat bajunya juga semerawut. Orang ini jauh dari kesombongan. Orang jauh dari kesombongan mudah dikabulkan doanya. Kemudian dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia merengek-rengek, ya. Kemudian dia bertawasul dengan kalimat rububiyah, ya Rabbi. Harusnya dikabulkan. Orang punya satu sebab saja dikabulkan doa bisa dikabulkan, apalagi 7 sebab atau 6 sebab untuk dikabulkan doa. Ternyata ada penghalangnya. Harusnya dikabulkan, tapi kata Nabi, ya, wa mat'u haram, makanannya haram, wa masyrubu haram, minumannya haram, membalbasu haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan? Kata Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala, Nabi berkata, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan? Namun bukan dipastikan tidak dikabulkan. Paham? Meskipun sangat sulit dikabulkan, tapi bisa saja Allah kabulkan kalau Allah sayang sama dia. Makanya Nabi mengatakan tidak mungkin dikabulkan. Nabi tidak berkata demikian. Tapi Nabi mengatakan sangat sulit dikabulkan. Bagaimana mau dikabulkan? Maka saya katakan orang yang masih terjebak dengan maksiat, mungkin dia masih makan riba, mungkin dia masih korupsi, mungkin dia masih melakukan hal yang haram, makan dari hasil yang haram, ya. Mungkin dia masih menzalimi orang. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku mampu meninggalkan maksiat ini. Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dia mudah meninggalkan perkara-perkara maksiat ini, ya. Tapi tidak boleh kita jadikan ente kerja di bank, enggak mungkin doamu dikabul, enggak boleh kita memastikan. Cuma kita bilang sulit doamu dikabulkan. Kenapa kau makan yang haram? Tapi kalau mengatakan tidak mungkin dikabulkan, itu bukan hak kita. Itu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin saja terkadang doanya dikabulkan. Makanya waktu kita berdoa kita husnudzon. Sampai seorang penulis, ya, Al-Kirmani, Al-Turkumani, saya pernah baca tulisannya di Makhtut, dia berkata, bagaimana dia tidak husnudzon kepada Allah? Sementara iblis yang brengseknya keluar biasa berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Doa iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Tatkala orang-orang musyrikin berlabuh di lautan, kemudian mereka berdoa kepada Allah dan ikhlas, Allah kabulkan. Nah, apalagi ente? Ente jangan suudzon tatkala berdoa, tapi bukan berarti tatkala ente husnudzon kepada Allah, ente terus maksiat. Tidak, sambil kita meninggalkan apa? Maksiat, tetapi waktu berdoa tetap husnudzon. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya ikhwan, apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa ente? Tidak ada susahnya bagi Allah, tinggal bilang apapun fayakun. Beda kalau kita minta kepada orang kaya. Saya punya teman mungkin punya uang triliuner, triliun banyak. Dia bantu-bantu, tapi kalau kita minta terus, kita juga nggak enak sama dia. Kenapa? Karena kita tahu finansial dia, harta dia terbatas meskipun dia triliuner. Tapi kalau Allah, ngapain ente malu minta sama Allah? Kekayaan Allah tidak ada batasannya. Ya Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau kalian dari awal sampai akhir, ala sa'idin wahidin, semuanya berkumpul, jin dan manusia. Fasa'aluni, semuanya minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alata. Saya kabulkan seluruh permintaan. Coba. Enggak usah. Jadi satu dunia dari awal dari Nabi Adam sampai manusia dikumpulkan, semuanya dikumpul, semua berdoa. Sampai bosan minta, ya Allah minta ini sampai habis semuanya dikabulkan, tetap tidak mengurangi kekayaan Allah meskipun sedikit sama sekali tidak. Jadi jangan pernah malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi Anda. Kalau Anda maksiat, minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya. Allah ma'ini ala tarki hadil maksiyah. Ya Allah, bantulah aku untuk meninggalkan maksiat ini. Aku telah menjadi tawanan maksiat ini. Aku telah terjebak dengan maksiat ini. Kuatkanlah diriku meninggalkan maksiat ini. Berdoa kepada Allah. Baik, ada lagi yang bertanya? Oh, insan dari tadi ya. Silakan, Pak. Salam. Hampir semua orang mendengar bahwa siapa orang yang dengan masuknya Ramadan maka dan dia bahagia dengan datangnya Ramadan maka dia haram jasanya untuk disentuh oleh neraka. Itu barangkali hadis itu kualitas seperti apa dan bagaimana kita mensikapinya, sebab masih banyak di mana-mana itu penggunaan Ramadan itu adalah banyak yang mengadakan persiapan seperti ini atau mengadakan kebahagiaan lah untuk datangnya bulan Ramadan itu
hampir semua muslim itu mengarah ke sana nih. Barangkali kualitas hadis tersebut seperti apa dan bagaimana menyikapi kita untuk saudaranya benar. Terima kasih. Terus terang ya, saya tidak tahu hadis tersebut ya. Tapi disebutkan di sini hanya ditemukan dalam kitab Duratun Nasihin ya. Adapun dari sumber hadis ya saya tidak tahu dari buku hadis mana ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Mudah-mudahan nanti bisa ditanya kepada Ustaz. Nah, ini butuh penelitian ya. Tapi saya terus terang baru mendengar hadis itu ya. Baru mendengar hadis itu selama saya tidak pernah dengar ada hadis seperti itu. Di sini saya baca sebagian ada yang menulis itu dari kitab Duratun Nasihin, tetapi dicek dalam buku-buku belum ditemukan ya. Dalam buku-buku sumber hadis. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara zahir hadis seakan-akan aneh karena Nabi mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari neraka Jahannam. Saya rasa setiap orang muslim gembira dengan masuknya bulan Ramadan ya. Tetapi yang jadi intinya bukan gembiranya, tapi bagaimana dia beribadah tatkala di bulan tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau puasa yang tahun-tahun ke belakang belum diqadha, sedangkan bulan puasa yang ini sudah mau datang, bagaimana hukum puasa yang belum diqadha tahun-tahun belakang? Bagaimana ya? Jadi, waktu kita untuk mengqadha kalau tidak ada uzur adalah sampai akhir bulan Sya'ban ya. Itu waktu kita mengqadha. Tapi kalau ada uzur, enggak apa-apa kita mengqadha meskipun setelah 2 tahun berikutnya. Contoh seorang sakit, kemudian dia ingin mengqadha, ternyata tidak bisa, dia masih sakit berlanjut. Waktu dia sehat, ternyata dia bersafar, pulang lagi dia ingin mengqadha, ternyata sakit. Sehingga dia tidak bisa mengqadha karena udzur syar'i. Maka orang ini tidak dosa sama sekali. Yang berdosa, dia sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk waktu mengqadha, padahal waktunya panjang, 11 bulan di depan, dan dia tidak mengqadha sama sekali. Sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Terus bagaimana? Tetap dia mengqadha dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mengqadha dan dia beristighfar. Ada sebagian salaf yang mengatakan mengqadha sekaligus bayar fidyah. Tapi ini hanyalah fatwa, tidak ada dalilnya. Yang ada dia beristighfar dan hutang tetap hutang, dia tetap apa? Mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Bagaimana penjelasan? Katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi masih banyak orang bermaksiat. Penjelasannya mudah. Maksiat itu sumbernya ada 2, faktor eksternal sama faktor internal. Faktor eksternal adalah syaitan, kalangan jin maupun kalangan setan manusia, syayatinal insi wal jinni, kata Allah, setan jin dan setan manusia. Faktor internal adalah hawa nafsu, al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, waktu bulan Ramadan, faktor eksternal jin setan dibelenggu ya. Tetapi setan manusia masih bertebaran. Kemudian faktor internal, ada orang yang sudah 11 bulan dilatih sama setan, waktu gurunya lagi liburan dia sudah terlatih bermaksiat. Jadi, tapi secara kenyataan kita lihat maksiat di bulan Ramadan berkurang, iya atau tidak? Berkurang karena memang setan dibelenggu dan ada suasana ya bagi al khairi aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghi syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah. Jadi bukan berarti bulan Ramadan tidak ada maksiat, tetap ada maksiat, hanya saja berkurang. Paham? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi menyikapi orang tua kita yang melarang al-isbal, sedangkan kita tahu sendiri ada perbedaan pendapat tentang al-isbal, ada yang membolehkan,
asal tidak sombong. Kalau ternyata kita berselisih dengan orang tua kita tentang masalah pakaian di bawah mata kaki, orang tua bilang turunkan, ya, jangan gantung, ya, jangan ngatung. Sementara kita lebih condong bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah sesuai dengan sunnah Nabi, tidak boleh di bawah mata kaki. Maka kita berusaha tetap bertahan dengan pendapat kita, tapi jangan ngatung tinggi-tinggi, ya. Yang penting persis di mata kaki enggak ada masalah. Yang penting jangan turun. Yang penting jangan turun. Kalau sudah turun maka itu dilarang. Tapi selama tidak turun persis di mata kaki maka tidak dilarang karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'bain, yang turun di bawah mata kaki. Kalau insya Allah enggak terlalu tinggi-tinggi, orang tua enggak terlalu marah-marah. Masih enggak, cuma dikit-dikit aja enggak ada apa-apa, ya. Jadi kalau orang tua masih marah-marah, belikan emas, nanti dia diam insyaallah. Azan kah? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya. Sekarang kan ada lagi yang bisa agama ya, bisa menghina Nabi Muhammad SAW. Ternyata dikatakannya dia muslim. Itu bagaimana hukumnya? Dia seorang muslim tapi menghina Nabi sendiri. Dia bukan muslim berarti. Dia bukan muslim. Iya, bukan muslim. Orang yang menghina Islam berarti bukan orang Islam. Meskipun KTP-nya apa? Islam. Meskipun KTP-nya Islam. Bagaimana orang Islam menghina Nabi Muhammad? Enggak masuk akal. Itu orang bukan orang Islam. Pertanyaannya, saya pernah dengar bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama ampunan, tahap kedua rahmat. Tahap pertama rahmat, minggu kedua ampunan, minggu ketiga ampunan dari rahmat Allah. Hadis ini hadis yang dhaif secara sanad, matanya mungkar. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Kata Nabi SAW, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam sejak awal malam pertama. Bukan 10 malam terakhir saja, itkun minan nar. Tetapi pembebasan dari neraka jahanam dimulai sejak malam pertama. Kemudian, tatkala kita mengatakan hadis bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3, malam pertama ampunan, 10 malam pertama rahmat. Baik. Dapat rahmat diampuni atau tidak? Oh, belum. Ampunan minggu kedua. 10 hari kedua. Repot kalau dapat apa fungsinya dapat rahmat tapi tidak diampuni, paham? Nah, kalau mau dapat ampunan 10 malam kedua. Taib, orang dapat 10 kedua, dapat ampunan. Bebas dari neraka enggak? Otomatis kalau diampuni berarti bebas dari neraka. Ya, kalau diampuni tidak dibebaskan neraka itu ampunan palsu namanya. Paham? Berarti bahaya kalau orang meninggal di 10 malam yang kedua, dia belum dapat pembebasan dari neraka jahanam. Bagaimana kalau orang berpuasa meninggal di 10 malam yang pertama? Nah, dia belum dapat ampunan. Kalau mendapat ampunan harus masuk 10 malam kedua. Paham? Ini hadis dhaif secara sanad, matanya pun mungkar menyelisih hadis yang sahih. Yang benar setiap malam di bulan Ramadan adalah malam rahmat, malam ampunan dan malam pembebasan dari neraka jahanam. Itu berlaku setiap malam. Paham? Azan. Hah? Apa? Kategori syirik asghar yang tidak terampuni dan apakah tidak menomorsatukan Allah dalam segala hal termasuk syirik asghar? Yang benar, ini ada khilaf di kalangan para ulama apakah syirik asghar diampuni? Yang benar yang tidak diampuni hanyalah syirik akbar. Yang tidak diampuni hanyalah syirik akbar. Tapi syirik asghar adalah dosa sangat besar. Dinamakan syirik asghar, syirik kecil, bukan menunjukkan dosa itu dosa kecil, tetapi untuk membedakan antara syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik besar orang melakukannya keluar dari Islam, tidak diampuni, kekal dalam neraka jahanam. Adapun syirik asghar itu dosa besar juga, tetapi orang yang melakukannya tidak keluar dari Islam dan masih mungkin untuk diampuni, tetapi dosanya besar juga, ya. Jadi yang benar syirik kecil masih mungkin diampuni, tapi dia termasuk dosa besar. Baik, demikian saja, ya. Sudah azan kan? Sudah, demikian saja kajian kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang dengan bantuan mereka maka terselenggara acara kita pada hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah mencatat kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.